Ini sempit sekali guys. Oh, ada air. Iya, ini udah berair bawahnya. Udah berair, jadi kita bisa sampai sini. Ini lihat. Ini dia. Kamar di Ponegoro. Pangeran Diponegoro. Ini tempat tidurnya guys. Wow. Either itu pot atau ini actually topi. Topi. Tapi bulat sih ya, tapi saya bulat. Tangan kokoh ya. Kalau di rumah punya tangga gini keren banget nih. Miniatur kursi-kursinya ini keren banget. Dulu belum ada display kayak gini. Dulu datang belum ada display begini nih. Udah bagus banget ya. Wah Jo, lu duduk situ. Nah, tapi harus miniaturnya gua. Ini lucu banget. Miniatur kursi panjang, oh ini miniaturnya. Keren banget, keren banget. Oke, kita lihat ke sini dulu, nanti baru masuk. Kotak penyimpanan, ini keren Jo. Ini keren Ki. Ini keren Ki. Iya. Buat nyimpen GoPro ya. Ini berangkas. Nyimpen apa sih? Kotak penyimpanan. Wadah timbangan beras. Oh, ini timbangan beras. Ini timbangan beras. Timbangan aja udah berat. Ini dari Kuningan loh. Iya. Tuh kan berasal dari Kuningan. Di bawah terdapat sebuah corong. Daerah macet tuh. Kalau ukur ini. Sanai. Hari gini lo bayangin ukur bahan bangunan pakai begini. Wih, pala botot semua. Kelar-kelar ya. Oh ini gembok nih. Oh bukan deh. Batu timbangan. Batu timbangan. Kira gembok. Itu disambit itu sih bocor. Alat ukur bata bro. Gue udah pinter. Keren banget ya. Alat ukur bata. Bagus banget ya. Oh keren banget. Mewah. Iya. Ini tinggal tempel merek Batu timbangan orang ada yang pernah pakai nggak? Ada yang pernah punya timbangan ada batunya kayak? Pernah di pasar. Di pasar nggak pernah. kan Sebenarnya nggak pernah. langsung gini kan. Iya, tapi ini keren banget. Mau gue yang di pabriknya ada yang gede. Oh karena mungkin buat barang Buat berat. barang berat. Nah dulu timbang badan pakai begituan kan? Pernah. Ini bisa 100 kilo lebih loh. Sama gue punya batu. Iya. Alat ukur genteng. Wih, Jo ini alat ukur genteng Jo. Gede kan? Apa yang mau diukur? Mungkin buat cetakan gitu kali, alat ukur genteng segitu gitu ukurannya gitu. Gue pikir door handle men. Iya. Nah ini duit. Wih, keren ini. Koin kerajaan Belanda dikenal sebagai Ini zaman dulu ya. dukat. Iya, koin zaman dulu dikenal sebagai namanya dukat. Jadi dulu pakai koin-koin kayak gini, ini yang kecil. Yang paling kecil, ada juga yang bolong tuh tengahnya. Gitu. Ih, keren banget. Oh, ini masih bagus banget. Nih, duit zaman dulu. Wow, 100 rupiah, ejaannya masih lama. 5 rupiah. Ini ada ibu kita Kartini. Keren. Wow, keren. 5.000, 10.000. Ini tahun berapa ya? Tahun 1968. Ini duit kertas tahun 1968 yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Tuh, ini Jenderal Sudirman. Pahlawan kita juga. Cuma ada 1 sampai 10.000. Ini zaman dulu lu pegang 10.000. Udah kayak pegang 100.000 bagi saya paling besar kan? Mungkin lebih sebenarnya dari segi value ya. Oke, kita masuk sini. Kita masuk mana dulu nih? Kanan dulu. Sebelah sini dulu nih guys. Wih, cakep. Oke. Nah, jadi dulu ini tuh kamarnya Napoleon Bonaparte. Enggak. Ceritanya dulu nih, menurut ceritanya yang boleh masuk di sini tuh hanya orang Belanda. Jadi kalau orang Indonesia tuh tidak boleh masuk ke sini. Ini ruangan mereka rapat, ruangan mereka sidang, gitu. Di sini, di sana, dan di sana gitu loh. Jadi ruangan ini dipakai untuk sidang. Jadi yang di bawah itu mereka akan disidang di sini untuk menunggu keputusan kapan dieksekusinya gitu loh. Kira-kira apa? Ini meja. Enggak, nih ada lubangnya. Nggak minum teh kali ya? Oh mungkin dulu kaca. T-set kali ya? Bisa taruh sini. Mungkin, iya. Tuh ini bangkunya. Ini
sih masih bagus-bagus ya. Wah, ini keren nih. Ini apa nih? Kayak Ini apa zaman nih, Ki? sekarang ya. Ini apa, Ki? Wow, ini dari tahun, ini keren banget. Oh, dari mebel abad 18 dan 19. Ini mebel yang di sini itu mebel abad 18 dan 19. Ini udah tua banget, tapi masih kokoh dan bagus. Gitu, guys. Sebenarnya sih mungkin cuma sekedar gantungan, cuman ngeri-ngeri sedep ya cantolannya. Oh iya, ini buat apa ya? Treng gitu. Mungkin buat apa lah, nggak tahu. Jangan sepeda. Jadi guys, kalau ngomongin masalah penampakan, di sini ada banyak orang bilang itu banyak penampakannya adalah noni Belanda. Noni Belanda. Jadi jarang ada penampakan hantu Indonesia. Jadi hanya hantu-hantu Belanda lah kita ngomong. Gitu energinya. Memang kita kalau kita masuk ke sini berasa ya kayak apa ya? Wow gitu loh. Kayak wow gitu loh. Apa tadi kita? Ini apa nih? Itu apa ini? Oh, ini avoid. Mana? Itu. Mana? Tuh, kayaknya mereka lagi jemur batu. Mana? Itu. Jemur batu. Oh, itu mungkin mungkin nanti kita lihat sana. Jadi kita lewat nggak sebenarnya kan? Oh, ini nih guys. Oh iya benar. Itu guys. Itu juga menyimpan salah satu sejarah kelam itu. Jadi kalau yang di bawah sudah dieksekusi, mereka dibuang di situ tuh. Di situ gitu. Jadi kalau yang apa namanya itu ditutupin kan, itu bawahnya tuh ada air. Nanti kita lihat di sana, bawahnya tuh air. Itu jadi mereka dimasukin ke sana, gitu. Dibuang ke sana. Gitu. Iya. Fatality. Jadi ada yang dibuang di sana gitu, ada yang ya pokoknya disiksa di sana lah, entah hidup-hidup dimasukin ke sana gitu atau sudah meninggal ya dimasukin ke sana gitu. Ini buat bikin kue nih. Alat cetak kue satu. Oh, kue gitu. Kue ini guys, pasti pernah lihat kan? Nih, cetakan zaman lamanya. Apa yang namanya sabu ya? Kue sabu ya? Iya, tapi sini alat cetak kue satu namanya, bukan sabu. Mungkin dulu mereka nggak tahu itu namanya sabu. Kue koya. Tuh, dikenal dengan nama kue koya. Kue koya. Nih hidangan khas Betawi. Ini pengantin Betawi nih. Jadi pengantin Betawi ini pakai ini nih guys. Tapi ini replika kayaknya. Ini replika nih. Mungkin harusnya emas gitu ya. Jadinya kayak gitu tuh. Nah, jadi berat itu mahkotanya berat ini pas ini. Banyak pernak-perniknya ini kan berat ini. Kalau emas. Iya, tapi ini berat ini tebel loh. Berat. Tuh aslinya mah berat. Itu untuk apa? Nih kalau kita juga berat loh ini. Kalau bisa pakai pengantin kayak gini berat ya ongkos tuh. Ini bayangin ini emas semua. Ini pertamanya sorry dulu ya kalau ada salah-salah kata, mohon dikoreksi di kolom komen jadi kita bisa tahu salahnya di mana gitu. Manusia tidak sempurna guys. Jadi ada salah-salah kepleset ngomong atau salah-salah persepsi, salah sejarah. Iya, soalnya sejarah kita kesini kan udah zaman dulu SD, SD, SMP. Dan waktu zaman itu aja sejarah gua emang udah 4. Jadi maklum ya guys. Dari Gue 20. juga jalan. Jadi dimaklumi kan. Ini bagus sih, lucu loh. Ini ada masih belum nih. Nah kayak gini nih, ini ruang rapat, ruang sidang gitu. Ini lihat atasnya itu, wah, lihat atasnya itu keren banget. Kayunya ini gue nggak berani pegang ya guys, nih karena benda bersejarah, entah replika atau asli, tapi gue nggak mau pegang karena takut merusak. Gitu kita harus menjaga sejarah-sejarah kota Jakarta karena sejarahnya banyak banget. Pekinangan. Namanya Pekinangan. Oh, ini mempunyai siri seperti tadi di atas ya. Oh. Keren banget ya alatnya buat ini. Iya. Ini tempat tinta yang keren. Mirip. Jo. Ini bagus banget ya. Gue pikir belakangnya ini lada Ini garam. Gue sih mau sih. Ini apa? Tempat tinta. Gue pikir belakangnya tuh lada sama garam loh, ada bolong-bolong. Tapi Iya, kok bisa tuh buat apaan tempat Keren tinta banget begitu? ini tempat tintanya. Zaman VOC. Aduh, ukiran singa VOC kita cari.
Ukiran singa VOC mana? Oh, kelihatan nggak guys ukirannya? Nih katanya ada tulis lengkapi bel meja yang seluruhnya terbuat dari perak. Di bagian depan terdapat pula ukiran singa VOC. Zaman VOC nih guys. Dibangun mulai pembangunan tahun 1620. Wow, sudah lama sekali. Wow, meja bundar. Ini konferensi meja bundar ini. Bukan. Nanti kita ke museum yang ada. Raja-raja yang apa sih? Oh, apa? King Arthur. Iya, King Arthur. Apa namanya? Iya, meja bundar itu. Kingsman. Itu novel. Iya. Bagaimana setelah sekian lama tidak ke museum, sekarang kita ke museum? Ya, gitu lah ya museum bro. Gitu. Tapi keren ya. Keren sih. Tapi tadi gue liatin di luar ada banyak kompresor itu nyala. Gue nggak berasa efeknya di sini. Ini nggak ada AC tapi ada kompresor. Oh mungkin itu untuk kantornya. Mungkin gue masuk loh. Gitu. Ini keren. Nih. Kok di sini kedip-kedip? Ya, di sini kedip-kedip loh, aslinya enggak. Itu di sini kedip-kedip. Tuh, jadi guys ini gambar yang kedip-kedip, di sini kedip-kedip loh, di situ enggak. Nih, di sini kedip-kedip. Oh, iya. Di situ enggak. Yang lain enggak padahal. Tapi ini doang satu kedip-kedip. Tuh, aslinya enggak loh. Nih dulu mak gue rebus lohamku tuh di segini-ginian nih. Oh, kedip-kedipnya dikit-dikit tuh emang kedip-kedip. Mungkin lampu di sini lah benar. Emang gak kedip sih gue lihat. Ternyata Hati-hati. ternyata musim kita pada kalah ya sama luar negeri ya. Iya. Sekarang udah jauh lebih bagus. Sekarang jauh lebih bagus, dulu kayaknya nggak begini, makanya gue inget. Kalau lu Oh, udah yang ingat kan? Dulu nggak ada begini. di sini pada SMP. Oh, by the way guys, kita bertiga satu sekolah loh. Ya, kita Kita satu teman sekolah. dari SD sampai udah bangkot begini. Iya. Sekedar informasi aja. Nggak bangkot umur 22. Sekedar yang informasinya paling tua yang ini. Sampai selalu dia kelihatannya paling muda, gue yang Iya. kelihatannya paling tua. Karena kalau Jet Li Padahal gue bilang, paling muda loh, percaya nggak percaya? orang Dia- yang nggak pernah mikir itu susah tua. Nah ini Makanya- kapasitas otak masih banyak. Sejak gue baca itu Mahal gue ini. berhenti mikir. Wah, ini depannya nih keren banget. Oh. Wih. Ini keren. Nah ini juga ya itu ruang rapat. Oh berarti ini ruang rapatnya ini. Stadhuis, nah namanya dulu tuh namanya ini tempatnya namanya Stadhuis. Tuh Stadhuis. Ini Van der Para. Ini Van der Para. Ini nggak kelihatan tulisannya. Parah banget ya sampai gelap gitu ya. Nggak kelihatan, ini kayaknya nggak kelihatan jadi kamera. Ini kelihatan. Nih, Van der Para. Petrus Albertus Van der Para, salah satu gubernur jenderal Batavia yang dilukis setahun 1761 sampai 1775. Gitu. Pelukisnya nggak tahu siapa namanya. Ini bagus banget. Ini ruang. Suatu hari ini jual ke kolektor ya. Angkutnya gimana? Lu bongkar, nggak bisa pasang lagi. Lu angkut, keluar pintu. Kalau lo tahu lagi masih mantap. Ini balai kota. Jadi sini nih, rapatnya mungkin di sini nih. Rapatnya mereka di sini nih. Ini apa? Ini kan konferensi meja bundar tuh di sini. Enggak, bukan. Bukan juga. Itu beda museum. Iya. Kayak Victorian style ya. Dan itu negara pasti apa ya? Oh, pantesan. Lemari buku. Wow, lemari buku. Wah, ini tinggi banget. Ngambil pakai apa ya? Ini gayanya dia Eropa banget ya. Heeh. Pintunya masih begini guys. Pintunya. Ada masuknya gitu. Nggak, kita lah masuk ke sana. Oh. Nih. Ini siapa? Gitu. Ini nggak ada namanya. Nih sebelah kanan nih. Nih, ini ada sejarah singkatnya tentang Stadhuis sebelum menjadi museum sampai saat ini menjadi museum. Jadi dulunya jadi kantor, jadi pusat balai kota, jadi kantor, jadi ada penjara bawah tanahnya, ada penjara wanitanya, ada penjara bawah airnya. Diresmikannya di museum 30 Maret 1974. Iya, oleh Gubernur Ali Sadikin yang meresmikan. Kemudian gua lahir. Ya kan? Nah, umur berapa tuh berarti dia kan? Sampai sekarang masih ada. Gila loh. Gila ya. Gila. Ini keren banget. Tuh, ini ruangnya gede banget tuh, Ricky kelihatan kecil banget di situ. Ruangnya gede banget. Enak, hawanya enak. Apanya namanya? Perbandingan gua sama Adem. Nih perbandingannya. Tuh, Gubernur.
Yoi, tuh. Tinggi gua 4 meter. Yoi, kita foto di sini dulu yuk, keren. Hah? jadi kita tadi habis foto. Kita kan pakai masker, tapi kita lupa, kita senyum. Ada yang gitu nggak guys? Sama kayak kita. Jadi pakai masker, tapi kalau foto kita senyum. Udah nggak ada gunanya. Sih ketutup mulutnya. Nih. Iya, dulu sekat ruangan kayak gini coy. Hah? Widih, ini berapa duit ya? Wow, Gila. ini keren banget. Tapi sebenarnya itu alangkah baiknya kalau misalkan seperti benda-benda kayak gini ya. Itu ada penjelasannya ini benda apa ini sih. Kalau gue lihat sih nggak ada ya. Iya, ini cuma Karena kayak. ini gini kan kelihatannya mungkin tempat orang Oh, taruh itu tulis ada yes. itu. Cuman kan Pendaftaran gitu-gitu di sini. Iya. pengen tahu aja kalau kepo. Iya, kita nih kepo. Kepo. Betul, kita nih kepo. Manusia tuh harus punya jiwa kepo. Kan enaknya kalau ke Jiwa ingin tahu. museum kan kita Sekat ruangan room screen. Nih, ada gambarnya tuh. Cakep. Siapa yang buat ya? Ini ada tulisannya yang buat. yang buat tukang. Itu nama Cinanya. Tukang. Oke. Kita okein aja guys. Sejarah di 4 guys. So, okein aja. Gaya Indis. Wow. Indis itu apa indie maksudnya? Indis. Oh, bukan Indis. Ini baca. Oh, itu tuh istilah Indis sering kali dipakai untuk mengkategorikan karya seni atau arsitektur adaptif yang dihasilkan di masa Hindia Belanda sejak tahun 1799 hingga 1942. Gitu, ini ada kursi-kursinya. Mebel-mebel zaman dulu, tapi ini masih kokoh ya kelihatannya ya. Ini kayaknya buat baby nih. Ya nggak? Iya. Itu Iya. bisa goyang soalnya. Iya, waduh, ini mungkin kalau malam pasti ada gerakan-gerakan sedikit ini. Nah, Sepertinya hawanya agak-agak berbeda. Gitu. Oke, ini. Oh, tadi lampunya meredup ya. Oke. lampu redup sih enggak nih. Kita Nggak, tadi katanya ada. Oh ya guys, ini kita pakai kacamata karena lupa bawa kacamata yang bener guys. Jadi nggak bisa lihat, minus mata gue. Nah tadi juga kalau dia otak yang minus, ini dia otak Iya. minus kalau gue mata. Gitu. Jadi bukannya sombong ya guys. Gue sih emang biar ruangan- kayak pitbull aja. Tapi kalau gue lupa bawa kacamata gitu, sama kacamata ketinggalan di mobil tepatnya, tadi dikeluarin lupa. Gitu. Gimana Riki ke museum? Mantap. Mantap ya, museum kita Guys. sekarang keren ya. Kita kan ngambil banyak foto sama video nih. Ntar kalau ada yang bisa ngeliat, kasih tahu di kolom komentar. Oh iya Oke. guys. Jadi kita Walaupun siang nih, tapi Iya. kalau Jadi kita bukan anak indigo ya guys, kita bertiga bukan anak indigo, kita tidak diberikan karunia untuk melihat, tapi mungkin untuk merasakan sedikit-sedikit ada bisa, semua orang bisa lah, kayak merinding atau ada vibrasi tertentu, ada energi-energi tertentu, mungkin bisa ngerasain gitu, ya kadang mungkin ada mendengar ini itu gitu, teman tidak bisa melihat, jadi kalau ada teman-teman indigo atau teman-teman paranormal yang bisa melihat, entah mungkin di sini ada apa. Kayak pas gue masuk ruangan ini sedikit berbeda mungkin, gitu kan. Nah itu ada apa? Mungkin oh di sana ada apa ya. Dikasih tahu di kolom komen. Jadi kita bisa baca, kita bisa tahu. Oh ternyata ada ini, ada itu, gitu loh. Vibrasi ini, vibrasi itu, kayak gitu. Karena tembok ini kan merekam ya. Merekam saksi bisu yang biasa orang kenal dengan residual energy, ada residualnya gitu. Ini meja keren banget loh, gue bayangin nih kalau boleh duduk, kita duduk sini, woi keren ya, rapat di sini keren nih. ini kalau Yuk, meeting di kita- sini, kalau kagak 2M bohong. Statwis tuh namanya, ini Statwis Balai Kota. Mimbar, ini mimbar ya. Sorry ya kalau salah ya guys. Nah, jadi ini Ini keren banget sih. Sultan Agung nih, kita lihat nih. Ini mimbar ya. Tuh, ini mimbar. Oke, keren banget. Ini keren banget ukirannya. Sorry ya, kita kalau salah tolong tulis di kolom komen jadi kita tahu. Sorry kalau salah. Sketsa senjata perang. Senjata perang. Ini nyata asli apa? Kayaknya asli lah dari karatnya. Sketsa, tapi sketsa. Sketsa di belakangnya. Tombak.
Tempat tombak. Iya, megang masih tinggi. Apa? Oh, ini senjatanya nih guys. Wow, kelihatan ya. Ini senjatanya, wih, di alat perang yang digunakan tahun 1973, ukuran asli, real dimension. Oh, ukuran asli. Oh, berarti ini replika, soalnya bilang juga ukuran asli. Penjelasannya tahu sebenarnya kayak Sorry. Tuh, keren banget. Ini pedangnya tuh. Hah? Wih, keren nih guys, tuh museum kita udah begini guys tuh. Itu buat cek temperatur bro. Hah? Tuh harus cek Temperatur temperatur. merah. Bisa dong. Tuh, jadi ini kita bisa penjelasannya di sini tentang senjata-senjata semua koleksi yang ada di sini. Gitu tuh tempatnya. Gitu. Jadi kalau ke sini pakai ini, kalau nggak tahu gitu kan, kita lihat ini. Ini ada penjelasannya semua. Kita lihat ya. Tuh penjelasannya. Nah, ini bisa digerakin pakai sensor. Tuh, keren kan? Keren ya. Iya. Dalam sini aja ya. Tapi lagi. Bagus deh. Di ruangan kecil. Yuk kita masuk. Let's go. Ding 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 ding. Cakep nih. Siapa ini ya? Kayaknya mukanya pernah lihat yang laki-laki. Iya, orang bule ya. Enggak, ya memang bule. Oh. Mungkin dia Belanda apa terkenal ya, maksudnya bukan terkenal karena Belanda juga Jenderal. ada rambut Ovilosi di saya. Kapal Batavia. Ini. Tuh salah satu kapal ekspedisi Belanda yang karam, sebelum mencapai tujuan di kota Batavia. Oh, kapal ini karam, guys. Kapal ini berangkat dari pelabuhan Texel Belanda pada tanggal 28 Oktober 1928 dan karam pada 4 Juni 1929. Oh, cuma 1 tahun. Gitu, karamnya di lepas barat pantai barat Australia. Jadi kapal ini replikanya kapal yang karam. Gitu. Kaget. Gue kaget. Lihat itu. Kaget, guys. Oke, ini. Oh, ini ada meriam apa nih? Ini ada meriam apa ini? Di sini. Oh iya. Aduh, lihat meriam dulu. Meriam Cirebon. Wah, tuh ujungnya gitu tuh, guys. Ini meriam Cirebon. Dari abad ke-18. 1800-an ini. Jadi kalau di sini, kalau di Museum Sejarah Jakarta ada apa namanya? Cannon apa namanya? Meriam yang terkenal itu namanya meriam Sejagur. Nanti kita lihat. Oh, ini ada patung ya, tadi saya kaget tadi ini. Nih, itu bangkunya. Gitu. Seru kan, guys? Kita berkelana sana kemari. Maka jangan lupa like dan subscribe please ya. Dukung kita supaya kita bisa berkelana ke tempat-tempat yang lebih jauh dan lebih seru untuk kalian. Ini bagus. Wah, ini mas. Miniatur gereja. Oh, miniatur gereja. Oh, miniatur gereja baru Belanda. Ini keren. Ini batu apa? Perjanjian Sunda dan Portugis. Sepertinya ini asli apa replika ya? Asli ya. Ngebayangin zaman dulu. Bikin janji. Pakai batu. mesti bawa Cari batunya gini-gini. ini loh susah. Nah. Sekarang itu biar apa? Itu filosofinya makin gini. Kenapa perjanjiannya pakai batu? Karena kalau pakai kertas kan gampang didapat. Orang janji tinggal janji. Kalau ini janjinya itu nyari batunya susah. Jadi orang kalau berjanji itu berat gitu loh. Orang kalau berjanji itu selamanya batu. Kalau kertas kan hancur. Kalau Tapi- batu itu selamanya forever. at the end of the day, gue rasa ini seperti hukum. Ketika hukum dibuat untuk dilanggar, janji dibuat untuk diingkari. Dalam hidup kita harus selalu pesimis. Sejarahnya 4. Nah, ini penjara bawah tanahnya nih. Ini Itu bisa, tuh bisa. Nanti kita masuk. Jadi di sini seperti tadi gue udah ngomong. Kanan kiri boleh Pak ya. Jadi kita kanan dulu.
seperti yang gue ngomong tadi, di sini ada 3 nama besar. Tadi ada penjara yang air itu, penjara wanita itu Tut Nyak Dien pernah di sana. Nah, beliau pernah di penjara sementara sebelum diasingkan ke Sumedang. Yang di sini ada Pangeran Diponegoro dan Untung Suropati. Gitu. Kita lihat. Ini penjara bawah tanah ya? Sedikit kisah tentang Untung Suropati. Jadi beliau ini pahlawan kita. Dulunya itu adalah seorang budak dari seorang Belanda. Namun dia jatuh cinta sama anak tuannya yang namanya Susen atau Susana. Nah, dia akhirnya tidak suka gitu. Ayahnya tidak suka, ayahnya Susana tidak suka. Jadi beliau dipenjara. Nah, beliau dipenjara di salah satu ruangan ini, ruangan bawah tanah ini, gitu. Dan akhirnya Susen menolong Untung Suropati untuk keluar dari penjara sehingga akhirnya melawan Belanda. Akhirnya jadi pahlawan kita. Oke. Sekarang kita masuk yuk. Santar, gelap. Nih, mau pakai itu. Oke guys, ini penjara bawah tanah yang pertama. Kita mau masuk penjara bawah tanah. Oke. Kelihatan nggak? Kelihatan. Oke. Nih. Jadi ini, wow. Ini pengap ya guys, karena cuman ukurannya segini. Bau ya? Bahkan gua nggak bisa berdiri. Mungkin ini sekitar 160 sentian lah. Mungkin ukuran ruangan ini mungkin berapa ya? Berapa Kia ini ya? 6x9 mungkin? Nggak nyampe 9 kayaknya. Nih, jadi ini bola-bola besi ini. Nih, pegangin gue deh bentar. Jelasin. Jadi ini bola-bola besi ini. Lu kita masuk sini guys. Jadi bola-bola besi ini berat. Ini ada yang 20 kilo, ada yang 10 kilo, macam-macam. Jadi ini tuh bekas meriam. Bekas meriam pakai ini. Bekas meriam ini. Ini bekas meriam. Jadi sana bentar, lu sorotin ke sana dong. Itunya lampunya. Pakai satu buat apa? Ya, buat perjelas aja. Ini bekas meriam yang digunakan untuk merantai tangan. Gitu. Jadi tangannya itu dirantai. Sini bayangin ini dirantai segini. Mesti jongkok, nggak bisa berdiri. Dan penuh ini isinya. Ini bisa mungkin 30 orang, 40 orang kali ya di sini. Gitu. Dan mereka tuh pandangan keluar ke sana begitu tuh. Nah, sepertinya ibaratnya kalau kita di sini. Kalau kita di sini kan kayak apa ya, diberi harapan untuk keluar gitu. Padahal orang yang di sini itu tidak banyak yang sisanya hidup gitu. Jadi udah dari sini itu penjara sementara. Jadi dari sini langsung dieksekusi di depan sana gitu. Kecuali 3 pahlawan kita ya, 3-tiganya tidak ada yang dieksekusi di sini, hanya untuk tahanan sementara gitu. Tapi kalau yang pemberontak bangsa Indonesia lainnya kebanyakan dihukum mati gitu. Dan gitu, jadi ruangannya segini, pengap. Wah, pengap banget. Pengap dan bau. Pengap di sini pengap. Sebelah sama nggak ya? Sama, nanti kita kesana juga. Di sini pengap. Gitu tuh bisa dilihat. Nah, bayangin ya kalau kita di penjara di sini. Bayangin kalau di penjara di sini, ya gini lah keadaannya gitu. Kita cuma duduk gitu. Lempet-lempetan. Ini kalau ngomongin apa ya? Kalau dempet-dempetan gitu, ngap gitu, banyak apa ya? Orang sedih gitu, kayak kalau masuk sini ngebayangin di penjara tuh rasanya begini gitu, kayaknya sedih gitu. Ini kalau malam sih seru ya masuk sini ya. Asli itu seru. Sama aja lah, gelap juga. Panas ya ini. Oke, kita lihat sebelah, yuk. Jadi sebelah-sebelah tuh banyak. Sebelah-sebelah banyak. Anterin coba dari sini. Sini gua makan lagi. Pegang nyum center. Suka. Anterin Ki. Pintunya berat guys. Itu berapa? Tebal bener pintunya. Tebal. Penjara tuh sini 30. Bener juga ya. Udah. Oh ini kosong. Oh ada masih ada. Ada. Ini ada sama. Tuh guys. Ini sama tuh. Oh di sini lebih atas. Gua mual. Mungkin ada ini something. Nah itu sekali lagi ya, kalau teman-teman yang indigo, teman-teman yang bisa melihat
tolong isi di kolom komen. Apa dong kamu? Kata. Jadi tulis di kolom komen apa yang kalian lihat mungkin di sana, mungkin di sini. Gitu, mungkin ada vibrasi. Selain bola tentunya ya. Gue sih nggak rasa apa ya, cuma ya. Gitu. Ini membuat rantai ini berat loh. Ini berat loh, kan? Coba angkat, bisa nggak? Nggak kuat gue satu. Ini karena gue yang lemah ya. Buset, berat banget guys. Ini berat banget. Belum yang on. Ini kayak bola. Nggak bisa angkat kan? Ini peluru meriam ini. Wah, bekas peluru meriam. Oh, ini peluru meriam ya, bukan yang diikat di kaki. Iya. Ini bekas Canon. Bekas Canon, bekas meriam, tapi jadinya jadi buat borgol tangan. Jadi tangan kita kayak gini, rantai gitu. Buat pemberat di kaki dan tangan. Gitu. Ya nih bayangin nih kalau misalnya kita duduk di sini. Wow. Nah, itu temennya Helmi. Helmi itu paling suka sama beginian tuh. Iya, paling suka tuh dia. Gitu. Tapi kan jadi teman kalau di tempat terbengkalai. Jadi gini. Nanti bayangin kalau kita duduk di sini, melihat ke sana gitu kan, sepertinya diberikan harapan supaya bisa melihat ke depan bebas gitu kan, tapi ternyata di sini untuk menunggu untuk dieksekusi gitu. Bayangin guys, kan sedih rasanya. Bahasa kerennya itu sonir yet so far. Yes, jadi harapan palsu. Iya, kalian VOC. Kalian aja diberi harapan palsu sama wanita juga tidak suka kan? Oh ini, nah nih guys, nggak bisa berdiri guys. Tuh gue sekitar 170 ya. Jadi kaki gue lekuk tuh lihat. Gue nggak bisa berdiri. Gitu. Ini banget banget tuh guys. Banget. Gitu. Kita kayaknya nggak bisa terlalu lama di sini. Oksigennya berkurang. Oke, kita masuk ke sebelah kita. Seperti di luar angkasa. Ini berat banget nih. Ini tebalnya. Oh, tanah habis. Habis. Jangan. Emang di sana kan? Situ kan? Habis. Tulisannya sih apa mau coba? Nggak ada yang penjara. Itu ada tuh ada. Cakil. Oh, ini si Cakil. Guys, ini penjara jangan si ya. Cakil guys. Ini jangan ya guys, jangan ditiru ya guys. Ini tidak bagus ya. Ini apalagi di museum ini. Merusak properti. Jangan. Oke. Di sini. Aduh, ini di dalam ada yang pilok juga lagi. Aduh. Mana belok? Tuh di ujung. Sayang banget lah tuh. Iya, aduh. Betul. Bisa ketahuan ya. Bapak-bapak menjaga sini, tolong ya, ini jangan dikasih dong. Ya mungkin kalau orang diperiksa tasnya kalau bawa pilok jangan masuk gitu. Sayang banget loh ini peninggalan loh. Gitu. Sama juga kita. Sama ya semuanya ya. Oke, cuma ini kayak tadi itu lebih kecil ya. Sama kayaknya lebih kecil ya. Ya. Pintunya lebih kecil. Wah, ini guys lihat. Ini juga masih ada tuh pilok. Aduh, Dragon Farms. Iya. Aduh, PC apa nih? Siapa nih? Ayo, siapa ini orangnya? Aduh. Elisa Rosari. Ya. Power Pop 8 bit. Ayo. Jangan guys, please. Jangan ikutin. Isinya boba lagi. Tapi lebih sedikit. Wah, ini gede banget. Apa ya? Nih, Oh. bobanya nih. Ini bu. Astaga. Pecinta boba kalau makan ini kenyang langsung ini. Waduh. Boba. Kalau ini boba, masuk ke mulut, keluar lagi lewat hidung, guys. Ini gede banget. Bayangin ini rantai di kaki, guys. Kayak apa rasanya? Lagi. Ayah, ini juga banyak Arjinal ini. Noh, Oke, ini ceritanya. Arjinal. Ceritanya gue lagi di penjara, begini gitu. Duduk, cuma bisa duduk. Gimana rasanya Pak Helmi setelah di penjara? Kamu itu kan nggak mungkin pegang handphone, nggak mungkin apa ya, mau cerita apa gitu, sama-sama di penjara gitu, sebentar lagi dieksekusi gitu, bayangin. Gila. Pengalaman Pak Helmi di penjara 2 tahun bagaimana? Ini depan ini langsung langsung apa namanya, kelihatan luar itu, tapi anginnya tuh nggak masuk. Jadi, Pak Johan kenapa posisinya begitu? Bisa berdiri coba? nggak berat. Ini ada yang gendong. Ayo turun. Ayo, let's go. Oh, Tapi nggak ada tulisannya ya, mana yang. sorry ya guys, tapi gua nggak tahan panas. Aduh, I don't like it. Oh, ini nggak ada batunya. Oh, yang ini bersih. Ini kan lebih kecil ya? Oh, enggak sama. Ada. Oh, ada tuh boba gede.
Katanya di kamera kelihatan guys. Kelihatan. Nah, nih kita masuk ke ujung. Wah, kita berkelana ke sana kemari. Oke, waduh ada sampah. Waduh, ini nih. Nih. Ini dia nih. Kita buangin ya guys. Kita buangin guys. Ya. Tinggal kita mau lihat meriam Sejagur. Terus kita mau ke Museum Wayang. Habis itu kita mau keliling-keliling. Mungkin ke toko merah kalau boleh masuk. Gitu. Kita istirahat dulu sebentar, capek. Panas guys. Setelah istirahat mau berkelana ke banyak tempat. Yuk, kita berkelana ke sana kemari. Lanjut. Oh, ini gue tertarik satu ini. Ini kita kasih dulu. Yes.